Halo Mbak, selamat Yes, pagi. selamat pagi Mbak. Percakapan ini kita rekam, nanti kita unggah di konten YouTube ya. Jadi jangan sebutkan nama siapapun juga. Pripun Mbak? Oke, iya. Gini Mbak, saya mau cerita. Saya kan dulu pernah ke Hong Kong. Siap. Waktu 10 tahun, enggak 15 tahun yang lalu. Ha-ha. Jadi saya masih kecil. Jadi waktu mau masuk ke Hong Kong itu kan umur saya belum belum nyampe. Ha-ha. Jadi di situ saya pakai data ini tambah umur gitu. Maksudnya gimana itu dibilangnya ya Mbak? Jadi waktu udah saya finish kontrak, saya kan udah 2 kali ganti majikan. Pertama finish kontrak, pulang cuti, baru balik lagi, terus pulang lagi, udah finish kontrak, pulang lagi, terus nikah. Jadi pada saat nikah saya bikin KTP baru dengan data yang asli saya gitu, kelahiran saya. Jadi udah seiring waktu, udah 10 tahun, ini saya jadi kepengen kali masuk Hongkong lagi gitu loh Mbak. Jadi gimana lah itu Mbak caranya saya pakai data baru apa lama Mbak? Ya harus data yang sesuai di paspor yang dulu pernah di Hongkong ID sampean oh. Hmm, ini kan Mbak, saya kan udah apa namanya telepon PT berkali-kali gitu, berapa PT lah aku teleponkan. Katanya saya memang harus ke ini apa namanya bikin pakai data yang lama gitu. Tapi data yang lama saya semua ada di PT dan PT saya itu kayaknya udah tutup gitu loh Mbak. Jadi gimana lah? Bingung saya loh Mbak. Saya pengen memperbaiki ekonomi gitu. Saya pengen kali balik lagi ke Hong Kong. Balik-balik ini asli dari mana ini? Suara bahasanya. Ini saya sebenarnya asli dari Jawa, Surabaya Tulungagung kan. Tapi saya nikah dibawa suami ke Sumatera Utara. Oke. Terus sekarang posisi di Sumatera. Iya. Saya bikin KTP pun di sini, KTP baru di Sumatera Utara gitu. Di Sumatera Utara. Medan. Berarti sudah rekam data di Sumatera Medan. Iya Mbak. Umur berapa sekarang? Saya umur kalau yang lama pakai data yang lama saya dibikin kelahiran tahun 84 kan. Terus asli saya tahun 89. Aslinya 89. Agak jauh dikit bisa nggak? Soalnya berisik di sana. Iya, ini saya udah jauh. Oke. Berarti kelahiran 1984 sesuai Hong Kong ID ya? 39. Oke. Tinggi badan berapa ini tinggi badan? 155. Berat badan? Dulu kecil Mbak, sekarang udah 70. 70 berarti semok ya? Montok. Iya. Kerasan Iya, gitu loh. gitu. Kok kepepet duit nek Sumatera kenapa? Susah cari duit. Cuman ya Mbak, karena biasa dulu kan gini, awak menerima gaji gitu aktif, sedangkan di sini kayaknya harus suami saya yang kerja gitu, jadi kayaknya gini-gini aja ya pas-pas aja gitu. Untuk lebih anak kedepannya harus sekolah nanti apa gitu, jadi itulah kepikirannya. Jadi teringat kembali, oh iya, ada adik juga di Hong Kong. Jadi untuk menawarkan gini, nanti aku bulan 9 mau pulang, kalau bisa kau masuk kemari gantikan aku gitu. Jadi adalah semangat itu tadi Mbak. Bulan 9 tahun ini September. Oh, kalau bulan 9 sekarang harus segera proses Mbak. Soalnya proses dari Indonesia minimal paling cepat 3 bulan proses. Dan domisili sampean sekarang ini kan ada di Medan. Jadi nanti harus pindah domisili dulu di wilayah Jawa. Jadi nanti nggak apa-apa. Bisa ya. Soalnya perlu wirawiri kayak gitu bisa. Jadi berarti sampean di Indonesia sudah berapa lama? Pulang dari Hong Kong? 10 tahun ada lah Mbak, 10 tahun atau 11 tahun gitu, seumuran anak saya ini. Oh, dulu belum menikah terus pulang nikah, sekarang punya anak gitu. Iya. Oh. Gitulah. Oke, kalau sampean sudah ada majikan di Hong Kong, sampean bisa untuk diperjuangkan, maksudnya bisa untuk dibantu kayak gitu kan. Bagaimana prosesnya supaya sampean bisa, syarat utama kan harus ada paspor. Nah, syarat untuk bikin paspor kan harus ada
EKTP, KK, akte, ijazah, bla 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 kayak gitu kan, dan semua data harus sama sesuai Hong Kong ID kayak gitu, supaya nanti sampean nggak kena kasus data ganda di Hong Kong kayak gitu. Nah, oke. Yang penting make sure dulu, pastikan dulu majikan mau sama sampean kayak gitu. Tapi gini Mbak, maksudnya gini, data saya yang lama di Jawa karena orang tua pun udah nggak ada, udah meninggalkan. Jadi saya udah pindah di sini. Kalaupun saya balik ke Jawa pun saya harus langsung ke PT yang saya tuju gitu. Sedangkan data-data saya itu tinggal paspor lama sama Samensingu yang lama, itu aja. Sama KTP sini kan udah lain kan Mbak. Siap. Jadi kalaupun saya harus bikin baru, itu saya kayaknya nggak bisa. Jadi maksud saya minta tolong kalau PT mengusahakan untuk melengkapi data saya gitu maksudnya. Jadi andaikan nanti ada persyaratan yang saya harus potong gaji sekian apa, nggak masalah. Yang penting ada jalan saya untuk kembali masuk ke Hong Kong seperti itu. Oke. Janji adalah utang lah ya. Sampean udah ngomong kesepakatan di awal, kalau sampean ingkar janji, sampean sendiri yang akan menanggung resikonya ya, kayak gitu. Tugas saya kan niatnya ingin membantu aja supaya niat sampean, keinginan sampean tercapai, terwujud, nyampe Hong Kong kerja kayak gitu ya. Oke. Kalau masalah itu nanti kita usahakan bagaimana caranya, dengan usaha dan doa sampean mudah-mudahan ada jalan kayak gitu ya. Nah, sekarang siap. Nah, sekarang langkah pertama yang harus sampean siapkan, 1, dokumen EKTP, KK, akte, buku nikah seadanya yang sekarang. Nanti sampean datang ke tempat tukang fotokopi untuk di-scan, kirim WA ke saya. Langkah pertama itu ya. Terus yang kedua, ditambahkan dengan data dokumen dari Hong Kong, yaitu paspor yang sudah expired, mati nggak apa-apa, sampean scan aja. Terus sama Hong Kong ID. Itu sampean scan, semua sampean scan, terus nanti sampean kirim WA ke saya kayak gitu ya, biar nanti kita pelajari duduk permasalahannya di mana, baru nanti kita cari solusi kayak gitu ya. Terus yang kedua, sampean harus datang ke tempat tukang foto kayak Fotomax, Kodak kayak gitu. Apakah ada di Sumatera, Medan? Kayak foto cuman Mbak, foto biasa gitu. Tukang foto, iya biasanya yang tukang foto nyuci foto kayak gitu loh, tukang foto. Kalau saya pun di sini kerjaan kami, usaha kami kan cuci cetak foto, fotokopi, scan gitu-gitu. Oke. Cuma biasa lewat HP gitu Mbak, bisa? Cobalah. Lewat HP gitu. Kalau lewat HP berarti kan pakai aplikasi scan, dicoba ya. Saya butuh sampean foto, nanti tak kasih contohnya, contoh fotonya. Yang penting lightingnya bisa lah kayak gitu kan, harus terang kayak gitu ya. Nah, nanti sampean harus foto setengah badan, tak kasih contohnya. Terus sampean harus bikin video perkenalan diri. Pakai bahasa Hong Kong? Ya, pakai bahasa Kantonis. Apa aja yang disebutkan nanti saya WA. Sampean pelajari pelan-pelan. Yang penting sampean harus fokus. Kalau sampean videonya sudah jadi, fotonya sudah ada, kirim WA ke saya. Baru nanti kita konfirmasi untuk proses selanjutnya bagaimana sampean harus urus pindah tempat. Karena kan untuk proses ke Hong Kong kan harus, kalau luar Jawa itu masih belum bisa. Jadi sampean harus pindah domisili. Nanti strategi berikutnya nanti PT yang akan ngasih tahu sampean selanjutnya bagaimana langkah-langkah berikutnya kayak gitu. Yang penting datanya sampean kirim ke saya dulu kayak gitu ya. Iya Mbak. Iya. Dulu di Hong Kong berapa tahun? Saya? Dulu di Hong Kong kalau nggak salah 4 tahun lah gitu. 4 tahun. Pertama udah finish 2 tahun, saya pulang cuti, baru balik lagi ganti majikan lagi baru, jaga orang tua cukup satu kontrak, pulang terus nikah ya sampai sekarang gitu. Oh, berarti bahasa Kantonis masih inget lah ya? Ya
Sisiwa. Ingatnya sedikit mungkin kalau misalkan perkenalan diri kayak Ngokyu, Erna Farida gitu saya mungkin masih bisa lah. Sedikit gitu saya ingat-ingat. Oke, siap. Jadi ini Hong Kong. Jadi majikan Hong Kong mungkin agak sedikit berbeda dengan zaman-zaman 10 tahun yang lalu. Sekarang Hong Kong lebih keras, siap pakai. Jadi sampean istilahnya harus semangat untuk belajar bahasa walaupun sampean sudah ex Hong Kong kayak gitu ya Mbak ya. Supaya apa? Supaya sampean tidak di interminate kayak gitu. Jadi kan mumpung masih ada kesempatan di PT, mumpung masih ada kesempatan di Indonesia, sampean harus benar-benar semangat untuk belajar bahasa Kantonis kayak gitu loh. Masalah kebutuhan sampean titipkan sama suami, Mas, tolong yo titip butuhe sing nang omah anake, aku tak belajar konsentrasi kayak gitu. Jadi tolong untuk masalah-masalah yang di rumah tentang masalah anak dan lain sebagainya itu titipkan sama suami. Kalau sampean persiapan ke Hong Kong, sampean harus fokus dulu supaya perjalanan sampean itu lancar kayak gitu loh ya. Kalau nanti banyak beban, banyak masalah, nanti sampean nggak jadi berangkat, malah mengundurkan diri, proses sudah separuh jalan, nah otomatis kan sampai nanti yang susah, nanggung beban lagi, kayak gitu ya. Iya Mbak. Kayak gitu. Saya mau tanya Mbak. Siap. Ini PT-nya di mana ya Mbak? Coba nanti kalau masalah PT nanti kan pusatnya ada di Bekasi kayak gitu kan. Jadi jadi nanti bagaimana prosesnya karena lokasi sampean kan ada di Medan kayak gitu kan. Jadi nanti langkah berikutnya bagaimana kayak gitu kita atur. Yang penting pastikan yakinkan majikan sampean itu mau ngambil sama sampean kayak gitu supaya jadi yang di Indonesia fokus dokumen sampean, yang di Hong Kong sudah ready untuk ngambil sampean biar sampean nggak sia-sia kayak gitu loh Mbak ya. Iya. Misalkan Mbak gini, kayak ini ya kan, apa namanya? Ini kan saya sama adik saya ini kan masih rencana gitu kan. Otomatis majikan belum tahu bahasanya kalau dia mau mempromosikan saya kakaknya gitu. Kalau nanti aku pulang bulan 9 nanti biar kakakku yang menggantikanku, belum ada rencana kayak gitu. Andaikan lah ini Mbak, misalkan majikan adik saya ini nanti nggak memilih saya. Bisa kan Mbak saya misalkan cari majikan yang lain gitu maksudnya? Bisa, pasti bisa. Dan majikan itu pasti gunakan untuk interview dulu sama sampean kayak gitu kan. Makanya sampean dengan istilahnya kan jarak jauh kan, jadi majikan klik sama sampean mau atau tidak sama sampean tergantung di interview. Makanya kalau percakapan sampean bisa nyambung, bisa sampean bisa ngomong bahasa Kantonis dengan baik dan benar, sampean bilang aja waktu interview, muisi ada tay hom hoi man kong yan wai le ngohai sap keinin heyan ne ya soi ngo yu man teng man kong, bilang aja kayak gitu ya. Kadang kan orang Hongkong kalau ngomong kan cowopet kayak gitu kan, sama langsung cut aja, muisi dadai hom hoi man kong ngokeng deng ceng jo kayak gitu ya. Pasti yang ditanya kalau experience sampean jaga loyanka ya pastilah ditanyain. Ini ada jaga loyanka, kondisinya seperti ini kamu mau apa enggak kayak gitu. Kalau sebenarnya kalau kayak gini sebenarnya sih sampean ada kemauan, ada tekad, sebenarnya bahasa kan istilahnya masih separuh kayak gitu ya. Harusnya ada pembantu 2 kayak gitu loh. Yang penting sampean ngelendo, ngandap asor, ya niatnya nyambut gawe, nggak usah ibaratnya main perasaan kayak gitu. Itu mudah-mudahan bisa kalau seperti itu. Soalnya kan pastilah kalau ada pembantu 2 kan yang lama kan namanya senior, sampean ngikut aja, nurut aja, yang penting tiap bulan gajian mah aman. Kalau sampean sudah di Medan mah biasanya tebal lah, nggak terlalu perasaan. Biasanya kan kalau orang Jawa kan gak penaan, perasaan, sungkan kayak gitu kan. Kalau luar Jawa kan biasanya sudah mulai lah kayak gitu. Jawanya udah mulai luntur, kayaknya agak kebata sih. Makanya harus keras kayak sampean ini kan pokoknya jangan ambil hati omongan orang kayak gitu. Kayak gitu kan itu nggak apa-apa. Merinding loh Mbak, merinding
betul aku, karena aku udah berusaha kemana-mana, jawabannya cuma satu, nggak bisa katanya, tetap nggak bisa gitu aja. Jadi bingung, ini saya nengok kontennya Mbak loh, aku dari tadi malam ku pelajari dari kokonya itu yang naik kan konten itu, ku tengok makanya aku cari ini apa nomor WA-nya Mbak ini tadi aku bangun tidur. Oke, iya. Aku merinding ya Mbak, betul aku, ya Allah, aku kayaknya mau balik lagi ke ngomong semangat lah gitu, karena udah lama ini loh Mbak, aku dalam bulan-bulan ini kan, inilah aku mencari terus kemana informasi, kawan-kawan semua aku cari pun udah nggak ada. Ya wis pokoknya istilahnya kan sebelum menemukan sesuatu yang tepat kan harus sampean usaha dulu toh. Selama sampean tidak pernah putus asa, tidak pernah menyerah, kan nemu dalane toh Mbak. Iya Mbak, benar. Kayak gitu. Jadi kalau seandainya adik sampean majikane nggak positif untuk ambil sampean, ya kita tetap usahakan, yang penting sampean satu, fokus niat engsun harus bener-bener berangkat. Cuma prosesnya nanti berapa lama untuk berangkat, jadi sampean harus sabar kayak gitu ya. Jangan nyusu pokoknya sabar lah. Kalau dikasih cepet berangkat, cepet dapat job, ya alhamdulillah kayak gitu. Yang penting dokumennya sampean dibetulin dulu semuanya dulu kayak gitu. Dan sampean harus menikmati proses, karena proses di Indonesia saya tahu sendiri, jauh wirawiri, perlu biaya, perlu ongkos, perlu ekstra tenaga, perlu perjuangan kayak gitu ya. Nah sampean harus fokus maju kayak gitu, jangan nyerah kayak gitu ya. Tapi kan Mbak, kalau misalkan udah saya masuk PT itu semua kan PT kan gitu, yang ngurus yang kayak biaya kan saya nanti kalau udah masuk itu tadi ku bilang potong gaji itu tadi kan Mbak. Iya, tapi kan prosesnya dari sampean dari Medan untuk datang ke Bekasi atau ke mana, masuk mana, itu kan biaya sendiri kayak gitu kan. Tahu saya. Kalau sudah di PT udah itu biayanya biaya PT kayak gitu kan. Tapi sampean kan perlu wirawirinya kan nanti ke Disduk Capil ngurus surat pindah kayak gitu kan. Nah itu kan sampean biaya sendiri, tidak include dengan potongan, karena kan itu proses awal sampean untuk menyamakan data atau bagaimana kayak gitu ya. Nanti ada caranya bagaimana, nanti sampean akan dikasih tahu kayak gitu ya. Oke. Saya menunggu informasi selanjutnya ya Mbak. Ya. Nanti ku fotokan itu apa paspor sama singku kan. Udah itu nanti aku foto fotonya. Tak kasih contoh. Contohnya. Siap. Nanti saya kasih contoh sama video. Siap. Oke. Interviewnya seperti apa? Oke. Nah, terus kalau foto nanti atau bikin biodata untuk videonya jangan pakai jilbab ya. Terus rambutnya kalau panjang ya diikat, terus pakai kemeja bebas warna kemejanya. Yang penting backgroundnya harus polos, backgroundnya pokoknya yang rapi lah kayak gitu ya. Iya, kalau ada putih ya putih. Saya berhijab loh Mbak. Jadi kalau nggak boleh berhijab itu. Loh ini Hongkong ya Mbak, bukan Arab ya. Ya harus lepas jilbab no. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa kalau memang harus buka gitu maksudnya. Iya, soalnya ini Hongkong. Neko-neko. Iya, kalau libur berjilbab nggak apa-apa. Di rumah majikan kan tidak pakai hijab kayak gitu ya. Iya. Oke, wes semangat selalu, saya tunggu dokumennya. Kalau sudah ready nanti saya kontak ke PT biar kelanjutan prosesnya bagaimana. Yang penting yang utama sampean kirim dokumen dulu, terus kirim foto, kirim video. Itu baru nanti saya sambungkan ke PT untuk ngurus dokumen sampean kayak gitu ya. Iya, makasih banyak ya Mbak. Oke, siap. Semangat selalu Mbak ya. Oke, yuk. Perjuangan baru dimulai. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam. Darling, dadar guling, tolong dikomentari ini mbaknya yang dari Medan, Sumatera. Niat engsun mau ke Hongkong, mau merubah nasib. Gaspol. Golek duit uangel jarine darling. Gaspol. Uripe kebutuhannya ya kuwi ya cukup dingge mangan. Dadi anak udah mulai besar, udah mulai gede. Dadi pengene balik nang Hongkong meneh supaya iso bantu ekonomi keluargane. Piye? Monggo. Gaspol. Gaspol. Oke. Iki bojoku
Baru bangun, gaspol. Solo. Oke, siap. Siap dipresos, dipresos. Dipres tuh. Diproses.